Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicau mania pecinta burung lovebird. Selamat datang kembali di Burung Kicau Channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman sesuai judul cara merawat atau setting lovebird jantan single vector harian dan lomba. Tapi sebelumnya yang perlu diingat, ini hanya sharing berbagi pengalaman saja ya. Karena beda karakter maka beda pula hasilnya. Boleh dijadikan referensi rawatan buat teman-teman, khususnya pemula ya. Jadi tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Oke, kita bahas satu persatu ya. Biasanya lovebird jantan itu terkendala di sifat vektornya, karena biasanya banyak sekali yang dialami teman-teman ngekek di rumah sedangkan di lapangan mental vektornya hilang. Jadi yang paling utama adalah mengeluarkan sifat vektor pada burung lovebird jantan, karena pada saat lovebird jantan sudah memiliki sifat vektor yang baik, maka lovebird jantan akan ngekek dan gacor. Dimulai dari rawatan harian untuk proses penggacoran atau mengeluarkan sifat vektor lovebird. Seperti biasa, pagi hari lovebird diembunkan. Untuk pengembunan ini selain bermanfaat agar birahi lovebird stabil, bermanfaat juga membantu mempercepat mengeluarkan sifat vektor pada lovebird jantan. Selanjutnya, memandikan burung lovebird. Sebelum burung dimandikan, jika teman-teman menerapkan full kerodong, maka sebaiknya dijemur dahulu selama kurang lebih 5 menit. Tetapi jika teman-teman menerapkan full ablak, maka lovebird boleh langsung dimandikan. Untuk full kerodong atau diablak itu tergantung kondisi lingkungan kalian ya. Jika kalian memiliki lovebird lebih dari satu, maka saran saya untuk menerapkan full kerodong. Full kerodong juga bagus untuk mempercepat mengeluarkan sifat vektor pada burung lovebird jantan. Oke, lanjut. Setelah lovebird dimandikan, maka biarkan dahulu selama kurang lebih 5 menit sebelum dilakukan penjemuran. Untuk durasi penjemuran, lakukan 1 hingga 2 jam. Perlu diingat, lakukan penjemuran di bawah jam 10 siang ya. Proses penjemuran ini juga penting untuk mempercepat mengeluarkan sifat vektor pada lovebird jantan. Setelah proses penjemuran selesai, angin-anginkan lovebird sebentar, lalu kerodong kembali hingga sore hari. Nah, untuk sore harinya buka kembali kerodong lalu angin-anginkan kembali. Jika teman-teman memiliki waktu luang, boleh juga lakukan pengumbaran. Pengumbaran lakukan 2 kali dalam 1 minggu ya. Untuk pakan harian dalam tahap ini, berikan pakan kencang atau pakan campuran dari pabrikan. Dan untuk extra fooding, berikan jagung. Bisa diberikan setiap hari tergantung kondisi lovebird itu sendiri. Perlu diingat, jangan lakukan track terlebih dahulu dengan lovebird lain dalam tahap ini. Cukup di master dengan volume kecil, dan untuk suara masteran juga jangan berubah-ubah. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah lovebird jantan sudah mulai gacor atau sudah keluar sifat vektornya, maka rubah rawatan hariannya. Untuk pengembunan, memandikan dan penjemuran lakukan seperti biasa. Hanya kita rubah dari pakan. Berikan pakan polos dan lakukan mandi malam. Untuk mandi malam juga tergantung kondisi lovebird itu sendiri. Jika lovebird terlihat over birahi, maka lakukan mandi malam. Tetapi jika birahi lovebird terlihat stabil, maka tidak mandi malam juga tidak masalah. Untuk tahapan ini, lovebird jantan boleh sering-sering dibawa ke tangan untuk melatih mental vektornya dan memantau birahi lovebird itu sendiri. Saat digantang inilah nantinya kalian bisa mengetahui settingan untuk harian dan lombanya sudah pas apa belum dengan karakter lovebird jantan kalian. Oke, kita lanjut untuk settingan lomba. Biasanya untuk settingan lomba ini saya mulai pada H-2 sebelum lomba. Pada H-2, hentikan proses penjemuran dan jangan mandikan burung. Full kerodong dan letakkan kandang jauh dari keramaian atau suara-suara lovebird lain.
Pada malam hari H, sebelum lomba lakukan mandi malam, dan pada pagi hari hanya lakukan penjemuran tanpa memandikan burung. Untuk pakan, biasanya saya memakai pakan kencang dan tanpa memberikan extra fooding, cukup berikan tambahan vitamin. Sebelum berangkat ke lapangan, semprot dahulu kerodong dan dasar sangkar. Setelah di lapangan, buka setengah kerodong untuk adaptasi dengan lingkungan, dan usahakan jangan sampai melihat lobet lain. Jika cuaca di lapangan panas, maka bisa disemprot kembali kerodong dan dasar sangkarnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sharing, dan perlu diingat kembali, ini hanya sharing berbagi pengalaman dari saya, bukan bermaksud untuk menjadi guru, karena saya juga hanya pemain, bukan seorang master. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan. Dan perlu diingat juga, beda karakter maka beda pula hasilnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada juga yang ingin menambahkan dan ingin berbagi pengalaman, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support kalian. Salam ngekek, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.